Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marla Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, di video kali ini netizen kembali murka. 7 terpidana gagal dibebaskan, hanya Eko dan Rivaldi yang diumumkan Mahkamah Agung. Lah, ini kok bisa guys? Kok bisa guys gitu? Ada apa ini? Ini maksudnya cuma Eko dan Rivaldi yang dibebaskan aja gitu, yang lain tetap di penjara gitu. Ini gimana? Ini apa maksudnya ini guys? Waduh, ada apa ini guys dengan Mahkamah Agung? Ada apa dengan hukum kita ini guys? Wow, gila. Ini info terbaru nih guys. Nah oke guys, kita pakai videonya. Ini dia. Let's go. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto mengatakan PK kasus kematian Vina dan Eki telah diterima pada 4 November lalu dan telah dilakukan penunjukan hakim. Meski demikian, jadwal persidangan belum ditentukan oleh Ketua Majelis karena baru saja diputuskan siapa saja hakim yang akan menangani kasus tersebut. Namun dirinya menyebutkan jadwal persidangan akan segera ditentukan dalam rentang waktu 90 hari sejak ditetapkannya Majelis Hakim. Jadi hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan permohonan peninjauan kembali atas perkara nomor 3 UB 2017 PM Cirebon. Ini wajib dikawal ini guys, nggak bisa lengah ini. Pidana wajib dikawal ini. Itu Rivaldi, Aditya Wardana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Eko Ramdhani alias Kopla bin Kosil. Di permohonan peninjauan kembali atas nama terpidana tersebut kami terima pada tanggal 14 Agustus tahun 2024. Nah, berarti benar kan cuma 2 yang masuk. Majelis pemeriksaan permohonan peninjauan kembali tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 September sampai dengan 29 September. Ya, kemudian setelah memeriksa berkas dan berkas dinyatakan lengkap, kemudian pengadilan memberi kesempatan kepada pihak pemohon untuk melakukan pemeriksaan berkas atau lebih kita kenal dengan nama insage. Setelah itu kemudian berdasarkan ketentuan lampiran keputusan Mahkamah Agung nomor 207 tahun 2023 tentang petunjuk teknis administrasi, pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali, maka berkas atas nama pemohon peninjauan kembali tersebut yang khususnya atas nama Rivaldi dan Eko Ramdhani ini telah kami kirim ke Mahkamah Agung pada tanggal 28 Oktober tahun 2024 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Nah, berarti kan cuma benar guys, cuma 2 yang perkara nomor dikirimnya. 3 tahun 2017 atas nama Rivaldi dan Eko Ramdhani. Nah, kemudian untuk pemohonan peninjauan kembali nomor 4 ITB 2017 PN Cirebon atas nama pemohon atau atas nama pemohon terpidana Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, dan Suprianto alias Kastul bin Sudadi. Permohonan tersebut juga kami terima pada tanggal 14 Agustus tahun 2024. Kemudian setelah penunjukan majelis dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut sampai dengan pada tanggal 27 September tahun 2024. Kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap, kemudian diberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk memeriksa berkas atau insage tadi. Lalu berdasarkan ketentuan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 207 tahun 2024, maka berkas permohonan peninjauan kembali tersebut kami kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 28 Oktober tahun 2024. Nah, yang satu atas nama Sudirman, oleh karena berkas perkara tersebut masuknya belakangan, ya itu dan pemeriksaannya itu aduh, jadi aus aku ini guys. Selesai belakangan, maka tentu pengirimannya agak belakangan. Namun berkas permohonan tersebut telah dinyatakan lengkap dan kami juga sudah mengirim melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik itu pada tanggal 1 November tahun 2024. Berkas berarti benar kan cuma 2 berkasnya yang masuk, Eko Ramdhani dan juga Rivaldi, cuma 2. Berarti yang 5-nya lagi kemana ini dan guys? Sudah ditunjuk majelis hakimnya, tinggal menunggu jadwal penentuan jadwal sidang.
Baik, siapa Pak hakimnya? Hakimnya itu kami belum tanyakan, tapi saya tadi sudah karena ini mendadak ya, mendadak di Antv tadi saya sempat tanyakan kepada Kepanitraan Pidana bahwa perkara tersebut sudah diterima tanggal 4 dan sudah ditunjuk majelisnya seperti itu. Nanti bisa dilihat di website Mahkamah Agung itu udah nanti ada itu majelisnya. Majelis hakimnya menangani 3 perkara sekaligus kah Pak Yanto? Kalau tidak salah tadi ada dua majelis. Dua majelis ya. 2 majelis artinya satu majelis tidak menangani 3 perkara sekaligus ya Pak ya? Ya, berbeda. Oke. Pak, mekanismenya sebetulnya seperti apa sih Pak dalam menangani perkara atau berkas perkara sidang PK seperti kasus kematian Vina dan juga Eki ini Pak? Ya, mekanisme PK itu begini. Jadi permohonan PK ini kan dikirim di Mahkamah Agung. Nanti di kepanitraan itu akan ada petugas yang mensortir. Di situ kan Mahkamah Agung itu kan ada perkara perdata, pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus, tata usaha negara, dan agama militer. Maka oleh petugas akan disortir. Kalau nanti itu masuk pidana umum, ya akan segera diteruskan ke panitera muda pidana. Nah, setelah itu nanti akan ditelaah oleh bagian penelaah. Artinya kalau hasil telaah itu dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil, maka akan dilanjutkan ke Hakim Tinggi Pemilah seperti itu. Setelah itu kemudian selesai itu diberi nomor dan dikirim oleh bagian PK akan dikirim kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditunjuk majelis hakimnya. Prosedur seperti itu, Pak. Oke. Pak Yanto, sebelum saya melanjutkan itu, yang 3 perkara ini apakah berbarengan sampainya di tanggal 4 November atau bagaimana, Pak? Saya tanyakan tadi yang sudah diregister itu 2. Oke. Ya, 2. Ada yang sudah diregister itu. 2 perkara. Padahal mereka atas kan sama-sama nama perkara kasus apa, sidang Pak? ya. Kok cuma 2 yang diregister saya gitu? lupa ya tadi karena udah sore tadi menghubungi saya dari presenter TV One. Saya udah nanya, intinya berkas itu sudah nyampe tanggal 4, sudah ditunjuk majelisnya seperti itu. Dan nanti tapi kok bisa dicek kenapa cuma 2 orang, Pak? Baik, kami tunggu perbaruan informasinya, Pak. Tapi kemudian berbicara soal syarat maupun juga mungkin kriteria sebuah perkara PK diterima oleh MA, sebetulnya seperti apa, Pak, menggambarkan ini? Ya kan biasanya kalau PK itu kan dilengkapi dengan berita penunjukan majelis hakimnya, kemudian berita acara sidang, kemudian ada pendapat hakim, kan begitu. Itu kalau sudah terpenuhi, ya kalau sudah semuanya itu ada, berarti syarat formilnya terpenuhi. Pak Yanto, untuk persidangannya sendiri sudah ditentukankah jadwalnya? Belum juga. Nah, ini barusan dikirim sama staf saya ini, Mbak, untuk pengajuan PK diterima di Mahkamah Agung tanggal 4 November. Kemudian akte permohonan PK itu tanggal 14 Agustus 2014. Mohon terdakwa 1 Ripaldi Adityo Wardana alias Kucil bin Asep Kusnadi. Nomornya 198 PK /PIT/2024. Majelis Hakim DBS YP PP CAR. Kemudian pemohon terdakwa 2 Eko Romadhani alias Koplak bin Kusem nomor 199 PK PIT 2024. Majelisnya DB YPY SGT, PP-nya panitranya CAR gitu, Pak. Itu berarti 6 terpidana ya, Pak ya? Gimana? Berarti itu termasuk yang sidang PK 6 terpidana ya? Sementara kok yang masuk ini tadi, apakah di dalamnya itu, tapi pemohonnya itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang diterima Mahkamah Agung sementara ini. Apakah Ya, jadwal berarti persidangannya juga rasa-rasanya akan berbarengan, Pak? Karena majelisnya berbeda, bisa bareng bisa tidak. Oke. Ini sepertinya kabar yang kurang mengenakan rasanya ya. Ya betul guys, ini benar-benar tidak mengenakan bagi saya pribadi ini guys. Sebab padahal mereka kan sama-sama sidang ya, 7 terpidana ini sama-sama sidang, sama-sama digelar sidangnya sampai selesai begitu ya, sidang PK-nya ya.
Tetapi kenapa cuman BAP, PK, Eko Ramadhani dan Rivaldi yang masuk, cuman 2 orang, yang 5 lainnya lagi dikemanain gitu? Ini, waduh, ini kenapa sih penegak hukum membingungkan masyarakat seperti ini gitu? Ada apa lagi nih? Ini, pusing saya nih guys. Ini gak masuk di akal nih. Mungkin karena saya terlalu bodoh atau gimana ini guys. Ya, secara logika nih ya, mereka kan sama-sama di sidang, ya kan, sama-sama melakukan sidang PK gitu ya. Semua 7 terpidana ini, kalau saya katakan kan sudah duluan ya sendirian ya. Tetapi kenapa BAP, PK, Eko Ramadhani dan Rivaldi aja yang masuk ke Mahkamah Agung atau yang diregister oleh Mahkamah Agung dari pengadilan gitu, sementara yang 5-nya lagi dikemanain gitu? Padahal mereka kan berbarengan, kasus mereka sama-sama diduga telah melakukan tindakan pembunuhan gitu ya. Ini benar-benar nih, ini benar-benar harus dikawal ini guys. Jangan sampai lengah. Kalau lengah dah seperti ini guys, harus dikawal sampai selesai ini guys. Nah oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Nih, bagi yang ingin berkomentar, silahkan satu rami di kolom komentar ya guys ya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.